wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Religi, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya, Bella Salsabi Alfazain yang akan menjadi host pada hari ini. Dan Alhamdulillah narasumber kita merupakan dari bagian kepegawaian nih, dari analis SDM Aparatur Ahli Muda, Bapak Gusdianto. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah mau main ke podcast kita Kementerian Kepahyang. Sama-sama Mbak. Jadi ini sahabat religi yang ada di Madrasah KUA, bahwasannya kita sedang ada namanya pemberian penghargaan untuk ASN nih di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Nah, dari kemarin banyak nih DM yang masuk baik ke WA-nya kantor maupun ke secara pribadi ke Humas untuk nanyain gimana sih tentang pemberian ASN ini. Karena ini merupakan perdana di tahun 2025 ya Pak ya. Jadi masih banyak ASN kita yang kebingungan, oh ini seperti apa, terus tujuannya apa, latar belakangnya apa gitu. Jadi kita sengaja menghadirkan bagian kepegawaian untuk mengupas secara tuntas nih tentang pemilihan ASN atau penghargaan bagi ASN tersebut. Baik Pak, boleh disampaikan nih bagaimana latar belakang dari pemberian penghargaan bagi ASN? Baik, jadi Bapak Ibu ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bahwasanya latar belakang dari pemberian penghargaan ASN ini adalah yaitu perjanjian kinerja tahun 2025. Jadi di situ di angka 24 ya, huruf K ada pemberian penghargaan bagi ASN ya, yaitu penghargaan ASN teladan, kemudian ASN hebat, lalu ASN inspiratif ya. Jadi kita simpulkan dalam 3 jenis pemberian penghargaan seperti itu. Oke baik. Nah tadi ada 3 kategori, teladan, hebat, dan inspiratif. Berdasarkan dari kategori tersebut, apakah punya kriteria masing-masing ini Pak? Tentu. Boleh bantu dijelaskan, mungkin sahabat religi di rumah, rekan-rekan di KUA dan madrasah, atau bahkan di kantor sendiri ini masih belum tahu nih Pak gimana kriterianya. Boleh dibantu dijelaskan? Kalau pegawai ASN teladan itu ya Mbak Bella, bahwasanya ASN-nya minimal ya kinerja BKN itu sangat baik ya setiap triwulan ya, atau setiap periode penilaian. Jadi setiap triwulan. Kalau misalnya ini Pak, misalnya dia triwulan 1 baik, triwulan 2 sangat baik, triwulan 3 sangat baik, terus triwulan 4 juga sangat baik. Berarti kan ada baik di triwulan pertama. Tapi di endingnya sangat baik itu bisa masuk kategori nggak kira-kira ya Pak? Bisa, karena kita melihat lebih banyak sangat baiknya gitu. Iya, betul. Baik itu, berarti itu masih masuk kategori. Jadi yang masih bertanya-tanya kalau misalnya kan ada fluktuatif nih, kami triwulan 1 ini baik, tapi ketika itu pas triwulan 2 mau progres ternyata sangat baik, ternyata bisa didaftarkan gitu. Jadi jangan bingung lagi ya sahabat religi di rumah. Selanjutnya nih Pak, kapan deadline tadi baru ASN teladan ya? Betul. Oh yang selanjutnya yang hebat ini, bagaimana ASN hebat ini? Kalau pegawai ASN hebat ini kita kriterianya yaitu ASN yang mengikuti lomba ya, atau kompetensi mewakili satuan kerja atau unit kerja dengan memperoleh peringkat 1 sampai dengan 3 misalkan tingkat kabupaten maupun provinsi maupun nasional, bahkan internasional kalau memungkinkan. Oke, 1, 2, 3 dalam prestasi apapun ini Pak? Ya. Tidak mesti yang berdasarkan tusinya, nggak mesti Pak? Nggak mesti. Misalnya dia ada kegiatan, misalnya pengembangan skill apa, walaupun tidak sesuai tusi ya Pak ya, tetap bisa masuk ke penghargaan ASN hebat. Juara 1, 2, 3. Ada kriteria berikutnya. Oh, ada kriteria berikutnya. Jadi berikutnya pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar ya, sedang tugas belajar lalu dapat cum laude ya, dalam prosesnya mendapatkan cum laude atau prestasi dengan pujian ya nilainya. Jadi lulusnya cepat, mungkin IPK-nya tinggi begitu seperti itu. Kemudian yang berikutnya ASN khusus guru yang mendampingi siswa memperoleh peringkat 1 sampai dengan 3 juga. Misalkan apapun bidangnya, bidang sains, bidang seni misalkan ya. Mendamping pembina ya Pak ya, tarian atau apapun lah seperti itu. Jadi yang hebat bukan hanya dia yang juara, tapi ketika jadi pembina dan dia bisa mengantarkan anak didiknya menjadi juara, dia pun bisa didaftarkan sebagai ASN hebat. Nah ini membesar peluang bagi rekan-rekan sahabat religi di madrasah ya Pak ya, biasanya jadi pembina, dan anak-anak kita kan juga banyak yang berprestasi, jadi boleh didaftarkan lagu pembinanya untuk menjadi ASN hebat.
Boleh Pak, selanjutnya yang inspiratif seperti apa? Selanjutnya ASN inspiratif, kriterianya itu menginisiasi sebuah inovasi ya, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan atau memberikan kemudahan dalam pelayanan, lalu mampu mengimplementasikan inovasinya, lalu mendapatkan peringkat 1-3 dalam kompetensi inovasi tingkat nasional seperti itu. Maka kalau dia dapat sertifikat, nanti bisa dibuktikan ya dengan sertifikat inovasi itu, dia akan kita usulkan sebagai pegawai inspiratif. Oke, baik. Jadi kalau pegawai inspiratif ini berarti inovasinya yang telah terakui lah ya Pak ya, Iya. di tingkat provinsi, misalnya tingkat nasional seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau ini kan tadi udah teladan hebat inspiratif. Ini kira-kira nih kapan nih deadline pengiriman berkas-berkasnya Pak? Deadline pengiriman berkas sesuai surat yang kami kirimkan pada hari Rabu ya kemarin, tanggal 6 Agustus 2025, maksudnya deadline-nya hari ini. Oke, deadline hari ini ya. Tanggal 11 nih sahabat religi. Bakal ditunggu sampai jam 4 sore atau nanti lewat dikit nggak apa-apa lah ya Pak ya? Nggak apa-apa. Dikit hari ini. Biasa kepegawaian lembur itu ya sahabat religi. Oke, baik. Hari ini terakhir, jadi mohon untuk kepala madrasah, mungkin kepala KUA yang belum mengirimkan delegasinya begitu ya, untuk di kompetensi ataupun pemberian penghargaan ASN ini, monggo, kami masih sangat menerima berkas-berkas agar nanti kapan Pak pengumumannya tentang pemberian ASN ini, pemberian Langsung piagam ASN? nanti kita langsung saja di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di hari Minggu tanggal 17 Agustus di MTS 2 ya rencananya nanti kan. Nanti berupa sertifikat penghargaan saja. Semoga ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja daripada ASN. Baik, berarti nanti pengumumannya langsung di 17 Agustus 2025 bertepatan dengan upacara nih sahabat religi. Jadi terakhir hari ini dan pengumumannya langsung minggu ini juga. Jadi jangan sampai terlambat untuk mengirimkan, karena ini banyak banget manfaatnya ke depannya. Piagam ASN ini kita nggak tahu kan, siapa tahu jenjang karir dan sebagainya nanti dibutuhkan. Jadi jangan pesimis, coba aja dulu kalau pesan kepegawaian itu. Oke nih Pak, harapannya nanti ke depan buat para ASN yang mungkin nanti terpilih menjadi ASN teladan, ASN hebat, ASN inspiratif, ini apa sih Pak dari kepegawaian harapannya ya Pak? Harapannya menurut kami sesuai dengan tujuan pemberian penghargaan saja ya, bahwasanya untuk meningkatkan kinerja, prestasi kerja, kemudian memberikan kejelasan dalam pemberian penghargaan. Jadi ini kan jelas sekali kan kriterianya kami bikin seterukur mungkin seperti itu. Okay. Ya. Lalu meningkatkan motivasi ASN melaksanakan tusinya. Ya, seperti itu. Yang pastinya bisa mendorong budaya kerja yang lebih baik. Diharapkan Seperti itu, karena bersumber dari kinerja dari rekan-rekannya dan harapannya itu menginfluence atau menyebarkan semangat bekerja berkinerja itu bagi seluruh dari lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Budayanya itu yang kita sasar gitu. Betul, kan, budaya kerjanya. Siap, terima kasih Bapak Gusdianto atas penjelasannya. Sama-sama. Dan buat sahabat religi yang masih mau tanya-tanya terkait pemilihan ini dan lain sebagainya, apakah nanti ada deadline tambahan bukan hari ini, nanti silakan ditanyakan ke bagian kepegawaian saja dan mulai komen di bawah ini nanti ya sahabat-sahabat religi semua yang ada di rumah. Baik, sekian perjumpaan kita di podcast Ita Kemana Kepahyang hari ini. Terima kasih Bapak Gusdianto atas penjelasannya. Semoga sahabat religi bisa terbukalah pemikirannya tentang pemilihan ini. Jangan sampai kayak nggak mau lah, nanti saya nggak pilih dan sebagainya. Jangan takut dulu ya Pak ya, karena ini adalah membuka peluang sebesar-besarnya untuk seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Baik, saya Bella Salsabil Alfazin sebagai host hari ini. Kami tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.